Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dapat hadir lagi dalam kajian tafsir. Shalawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian tafsir kita masih di surat Toha, surat yang ke-20. Dan insyaallah malam hari ini kita kaji dari ayat 102 ya, 102 sampai 114. Silahkan dibuka halaman 319 ya. Halaman 319. Halaman 319. Seperti biasa kita akan awali kajian kita dengan membaca ayat-ayat yang akan kita kaji. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن.
illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Sadaqallahul azim. Sampai di situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini masih mengulang ya, sedikit mengulang. Kemarin kita sudah bahas ya, kemarin kita sudah bahas sampai ayat yang ke 103 sebenarnya ya, 103. Tapi kita ulang supaya pemahaman kita bersambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri. Yauma, pada hari yunfakhu fis suri, ditiupkan sangkakala ya. Asur itu sangkakala. Ini hari kiamat. Hari kiamat. Dan yang meniup sangkakala itu siapa? Malaikat Israfil. Kemudian sangkakala itu ditiup berapa kali? 2 kali. Tiupan pertama adalah untuk mematikan seluruh manusia, menghancurkan semesta alam ya. Dan tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan kembali semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Berapa lama antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua? Dalam hadis disebutkan 40. Tapi Nabi ketika ditanya apakah 40 tahun, Nabi tidak menjawab. Apakah 40 bulan, Nabi tidak menjawab. Apakah 40 hari, juga Nabi tidak menjawab. Nabi hanya menyebutkan 40 saja. Kemudian Allah akan mengirimkan atau menurunkan hujan dari langit, yang dengan hujan itu manusia yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah menjadi tanah, sudah hancur, tumbuh lagi. Ya, kata Nabi, kama yanbutul baqalu, sebagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh ya. Kalau kita nanam kacang, nanam sawi ya, nanam jagung, itu kan kalau disiram hujan lama-lama dia tumbuh, tunas, muncul. Nah begitu juga kata Nabi, manusia itu ketika diturunkan hujan dari langit, di akhir zaman manusia itu akan tumbuh lagi ya. Wallahu a'lam ya, demikian dalam hadis disebutkan. Nah yang di sini di ayat 102 ini tiupan yang keberapa? Tiupan yang kedua. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami akan membangkitkan orang-orang yang berdosa itu, dan kami akan kumpulkan orang-orang yang berdosa itu dengan wajah muram, biru muram, zurqa, biru muram, azraq ya. Saking mereka itu takut, saking mereka itu kecewa dengan mereka sendiri, saking mereka khawatir ya dengan siksaan Allah yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka itu berwajah biru muram. Yatakhafatuna bainahum, ayat 103. Yatakhafatuna bainahum, mereka itu saling berbisik ya. Orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa itu saling berbisik di antara mereka. Apa yang mereka bisikkan pada saat itu? Illa bistum illa asyra. Kalian itu di dunia hanya hidup cuman 10 hari ya. Atau mereka mengatakan paling kita itu di dunia hidup hanya 10 hari. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ya kan sudah disampaikan bahwa
manusia itu baru akan sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat kehidupan itu kalau dia sudah di alam mahsyar, udah di alam kubur, ya. Sebagaimana orang kalau bermimpi dia baru sadar bahwa itu mimpi kalau apa? Kalau sudah bangun, ya. Kalau sudah bangun, oh ternyata tadi itu mimpi. Nah, begitu juga orang manusia itu, oh ternyata tadi itu kehidupan dunia yang fana, yang sementara. Kapan itu sadar? Nanti di akhirat. Jadi mereka mengatakan illa bistum illa asyra. Kalian itu paling, atau kita itu paling hidup di dunia cuma 10 hari. Padahal ada yang 100 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nahnu a'lamu bima yaqulun, ayat 104. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami itu lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan. Jadi meskipun mereka itu berbisik di antara mereka, Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar. Jangankan bisikan, ya, Allah itu apa? Suara hati pun Allah Maha mengetahui. Wa huwa alimum bidzatis sudur, ya, bahwa Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang dalam hati. Ya. Suara hati itu enggak kedengaran. Yang suara hati kedengaran di mana? Di sinetron biasanya. Ya, kalau di sinetron itu suara hati kedengaran. Ya. Di film-film. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami itu lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Ketika seseorang dari mereka yang paling apa? Amsaluhum tariqatan itu yang paling cerdas. Kalau dalam terjemahannya itu paling lurus jalannya. Ketika orang yang paling lurus jalannya itu maksudnya orang yang paling bijaksana, orang yang paling benar, ya, orang yang paling mengetahui, paling pintar di antara mereka. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Orang yang paling lurus jalannya, orang yang paling benar ucapannya di antara mereka mengatakan illa bistum illa yauma. Bukan, kalian itu bukan 10 hari di dunia. Kalian itu di dunia hanya sehari aja. Maksudnya kira-kira cuma sehari. Ya. Nah, ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang. Ya, coba aja bandingkan, ya. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, ya. 1000 tahun di dunia. Jadi kalau di dunia itu cuma sehari 24 jam, ya di akhirat itu kali aja 24 jam kali berapa supaya jadi 1000 tahun? 24 jam kali 360 atau 365 kali 1000. Atau 24.000 jam kali 365. Itu sehari di akhirat. Jadi sangat-sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Dalam surat apa? Santri-santri surat apa ini? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Surat An-Nazi'at, ya, An-Nazi'at. Jadi ketika orang-orang kafir itu melihat siksaan di akhirat, mereka merasa di dunia itu cuma hidup sepagi hari atau sesore hari, saking singkatnya. Illa bistum illa asyra. Illa bistum illa yauma. Kenapa mereka itu mengatakan kami itu atau kalian itu tidak hidup di dunia kecuali sehari? Kata Ibnu Katsir mengatakan mereka itu mengucapkan demikian supaya punya alasan di hadapan Allah.
Maksudnya mereka mau beralasan begini, ya Allah kami itu di dunia nggak beribadah, nggak sempat sholat, nggak sempat mengumpulkan pahala, nggak sempat menyembah Engkau karena kami itu hidup di dunia cuma sebentar aja, nggak sempat jadinya. Jadi mereka tuh niatnya begitu di akhirat. Padahal dalam ayat yang lain Allah menyebutkan apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dalam ayat yang lain kata Allah, bukankah kami telah memberikan kalian itu umur 70 tahun misalnya. Padahal dengan 70 tahun itu ada orang lain yang soleh, ada orang lain yang sempat beramal, ada orang lain yang pahalanya banyak, yang dapat beribadah. Jadi jangan gara-gara kamu diberi umur sebentar kemudian kamu beralasan, ya. Misalnya yang umur 80 tahun meninggal, ya Allah saya nggak sempat beribadah 80 tahun cuma sebentar. Tapi apa kata Allah? Tuh ada orang lain yang umurnya 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun bisa soleh. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian itu peringatan. Sebagian ulama menyebutkan peringatan itu apa? Ya mungkin peringatan itu Al-Quran, peringatan itu Rasulullah. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa peringatan kepada manusia itu salah satunya apa? Salah satunya uban. Jadi uban itu apa? Uban itu peringatan, ya. Kamu udah tua, kamu tidak muda lagi, jangan banyak main. Ya, nih udah ada tandanya, ada uban. Ya. Waja'akumun nadhir. Kemudian ayat 105, wa yas'alunaka 'anil jibali. Wa yas'alunaka 'anil jibali. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad 'anil jibali, tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka katakan wahai Muhammad bahwa gunung-gunung itu akan dihancurkan, ya, sehancur-hancurnya oleh Allah pada hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Dihancurkan sampai gunung-gunung itu wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Pada hari kiamat itu gunung-gunung akan diterbangkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, seolah-olah gunung itu jadi saroba, jadi fata morgana, ya, jadi fata morgana. Jadi seolah-olah cuma jadi debu aja nanti gunung-gunung itu. Saking dahsyatnya hari kiamat. Fayadharuha qa'an safsafa. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah akan menjadikan bumi itu, ya, bekas-bekas gunung itu qa'an safsafa, menjadi datar. Ya, menjadi datar. Kalau sekarang kan bumi itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada lembah, ada gunung, ada bukit, ada danau. Tapi nanti pada hari kiamat, ya, setelah bumi ini dihancurkan oleh Allah, maka bumi itu akan menjadi qa'an safsafa. Ya, bumi itu akan menjadi qa'an safsafa. Ya, menjadi rata semuanya, enggak ada yang tinggi, enggak ada yang rendah. La tara fiha iwaja wala amta. La tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak akan melihat, ya, di bumi itu iwaja wala amta.
tidak akan melihat tempat yang rendah, juga tidak akan melihat tempat yang tinggi. Nah, ini sebenarnya para ulama juga berselisih pendapat tentang padang mahsyar itu di mana. Apakah padang mahsyar itu bumi yang kita huni sekarang, kemudian Allah hancurkan, kemudian Allah ratakan, kemudian manusia bangkit, dan itu padang mahsyar, bumi yang ini. Tapi ada ayat yang lain yang menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Yauma tubaddalul ardu, pada hari diganti ya bumi itu, ghairal ardi was samawati, bukan dengan bumi yang ini, was samawati, dan langit juga demikian. Jadi ada yang menyebutkan ada ayat yang menyebutkan bahwa padang mahsyar itu atau bumi yang akan dipijak oleh manusia pada hari kiamat itu bukan bumi yang ini, tapi bumi yang lain yang Allah ciptakan. Bagaimana manusia meninggal di bumi ini kok dibangkitkan di tempat yang lain? Ya jangan bertanya demikian ya. Allah itu maha kuasa ya, maha kuasa untuk menjadikan sesuatu itu mungkin ya. La tara fiha iwaja wala amta, kalian tidak akan melihat ya bumi yang nanti di hari kiamat itu rendah ataupun tinggi, semuanya rata. Kenapa rata? Ya supaya semua orang bisa melihat ya. Kan kalau ada tempat yang rendah, tempat yang tinggi, orang yang di tempat yang rendah nggak bisa lihat orang yang di tempat yang tinggi, terhalang ya. Jadi semuanya terlihat. Makanya kan salah satu yang membuat orang beriman, orang bertakwa menjadi bangga, atau salah satu yang membuat orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa menjadi sedih, itu karena pengadilan mereka itu diperlihatkan. Diperlihatkan orang yang orang yang dapat catatan amalnya baik, ya, pahala kebaikannya banyak. Apa dia mengatakan? Fayaquluha umuqra'u kitabiyah ya. Jadi orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia mengatakan, wahai kesini teman-teman, bacalah catatan amal saya, ini bagus semua hasilnya ya. Kemudian orang sebaliknya, orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, tanda jadi ahli neraka, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, andai saja saya ini tidak diberikan catatan amal ini, saking dia malunya ya. Jadi orang beriman bisa melihat bagaimana orang-orang yang ahli neraka itu mukanya sedih, mukanya hitam gitu ya, mereka takut. Sebagaimana orang beriman bisa terlihat ya keceriaannya, kegembiraannya ya, karena pada hari kiamat itu salah satunya padang mahsyar, namanya juga padang ya. Padang tuh bahasa kita apa padang? Padang tuh kalau bahasa Melayu artinya lapangan ya. Padang bola, padang bola. Kalau kita nyebutnya lapangan bola. Bahasa Melayu itu padang itu lapangan ya, padang mahsyar, makanya menyebutnya mahsyar, lapangan mahsyar, padang mahsyar. Jadi rata. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Yauma idzin, pada hari itu, yattabi'una, mereka akan mengikuti ad-da'iya, penyeru, malaikat yang menyeru
la iwajalah, mereka tidak berbelok-belok, mereka nurut, mereka mengikuti, tidak membantah. Ya. Jadi di hari kiamat itu manusia semuanya tunduk, diseru untuk kesini dia ikut, ya, diseru oleh Rasulnya mereka ikut, tidak ada yang membantah. Cuma ketaatan mereka pada hari kiamat bermanfaat tidak? Sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, seandainya ketaatan mereka kepada Rasul, kepada perintah itu dilakukan di dunia, pasti bermanfaat. Ya. Cuma di hari kiamat mereka itu tidak bermanfaat lagi, ya, ketaatan mereka. Mereka diseru, mereka mengikuti. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan semua suara tunduk merendah kepada Allah. Ya, bahkan mereka itu saking tunduknya kepada Allah, mereka pun berhati-hati dalam melangkah, ya. Biasanya kalau kita melangkah ada suara apa? Suara tapak kaki, kan? Apalagi kalau kita berjalan di rumah panggung misalnya, ya. Ketika kita melangkah itu ada suaranya, ya, suara. Nah, saking mereka itu tunduknya kepada Allah, ya, mereka pun hati-hati dalam melangkahkan kaki supaya tidak terdengar suara, karena saking mereka tunduknya di hadapan Allah. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Fala tasma'u illa hamsa, maka kalian tidak akan mendengar kecuali hams. Hams itu apa? Hams itu suara yang rendah, ya, suara berbisik. Suara berbisik. Ya. Suara berbisik. Fala tasma'u illa hamsa. Ya. Ya. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, pada hari mahsyar itu, la tanfa'u syafa'atu, tidak akan bermanfaat syafaat. Tidak akan bermanfaat syafaat. Siapa yang punya syafaat? Ya, Rasulullah SAW. Kemudian amal-amal soleh juga akan memberikan syafaat, akan menolong, ya, hamba Allah, ya, sholat, puasa, Quran, itu akan memberikan syafaat. Cuma syafaat dari Rasulullah dan dari amal-amal soleh itu tidak akan bermanfaat illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali akan kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu baru berguna bagaimana? Syafaat itu baru berguna, satu, Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat. Ya, tentu saja kalau orang yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Nabi SAW, kemudian para mujahid, ya, yang berperang di jalan Allah, itu akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, syarat syafaat itu kata para ulama, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Ya, kita yakin Nabi itu akan memberikan syafaat. Cuma kita ini termasuk enggak orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Ya, jadi harus dua-duanya, ridho Allah kepada yang memberi, kepada ridho Allah kepada orang yang akan diberi, ya, syafaat itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu riwayat
Ya, disebutkan satu riwayat tentang Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, kan dalam hadis disebutkan ya, ketika padang mahsyar itu manusia saking mereka tersiksanya di padang mahsyar ya, ada yang tenggelam dalam keringatnya ya, mereka betul-betul kesusahan pada padang mahsyar itu. Maka mereka pergi kepada Nabi Adam minta supaya disegerakan pengadilan Allah itu, ya, minta syafaat. Tapi kata Nabi Adam, jangan kepada saya. Saya itu pernah apa Nabi Adam? Ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah terlarang ya, sering disebut buah khuldi. Kemudian datang kepada Nabi Musa, sama tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Isa, sama tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi SAW, kata Nabi, maka aku ini datang kepada Allah di bawah arsy. Kemudian aku sujud dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang aku tidak ingat sekarang, karena ini kejadiannya nanti pada hari kiamat. Kemudian ketika aku sujud, Allah membiarkan aku sementara waktu. Kemudian kata Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, dan katakan apa yang kamu inginkan, nanti akan didengar oleh Allah. Washfa' tu syafa', mintalah syafaat, nanti akan diberikan. Intinya Nabi Muhammad itu hanya satu-satunya nabi yang dibolehkan memberikan syafaat, syafaatul uzma. Bagaimana bentuk syafaat itu? Salah satunya disebutkan, kata Nabi SAW, bahwa Allah berfirman, salah satu bentuk syafaat Nabi itu, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Wahai Muhammad, keluarkan dari neraka itu orang-orang yang ada dalam hatinya cuma sebesar sebiji ya, seberat biji iman ya. Ya, biji apa? Mithqalu habbatin min iman, seberat biji iman, misalnya biji jagung gitu. Imannya seberat biji jagung, keluarkan dari neraka setelah mereka disiksa terlebih dahulu. Kemudian banyak yang keluar dari api neraka. Kemudian kata Allah, keluarkan juga dari api neraka itu orang yang dalam hatinya cuma setengah mithqal, ya, setengah biji, setengah berat biji iman, lebih sedikit lagi. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarkan dari neraka itu orang yang dalam hatinya masih ada sedikit ya, seberat atom ya, seberat dzarrah dari keimanan. Ya. Ya, satu sisi hadis ini adalah kabar gembira ya bagi umat yang beriman meskipun imannya sedikit ya, bahwa dia akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi yang kekal dalam neraka itu siapa? Orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kalau orang yang masih ada dalam hatinya iman meskipun sangat-sangat sedikit, pada akhirnya akan dikeluarkan. Cuma setelah kapan, berapa lama dia di api neraka? Ya. Sampai hangus, ya, sampai hangus. Ya, kita tidak bisa membayangkan, ya. Kita jangan sampai kepikiran dalam hati kita, kalau begitu nggak apa-apalah, ke neraka dulu. Ya, jangan berpikir demikian. Ya, kita Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Tapi pada akhirnya demikian, bahwa akan
dikeluarkan dari api neraka itu orang yang masih ada keimanan. Ayat 110 kata Allah, ya'lamu ma baina aydihim. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dan tidak ada yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan tidak ada yang dapat meliputi ataupun mengetahui, ya, menguasai ilmu Allah, ya, tidak ada, ya, tidak ada. Saking luasnya ilmu Allah, ya, tidak mungkin, ya, ilmu Allah itu, ya, sangat-sangat luas, ya. Kemudian ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan ya, tunduklah wajah-wajah itu, ya. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan maha berdiri, ya, yang maha berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh rugi orang yang datang pada hari kiamat dan dia membawa kezaliman, ya. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang sampai hari kiamat dia membawa kezaliman, ya. Ya, artinya apa, ya? Kita harus sebisa mungkin dalam kehidupan dunia ini selesaikan semua urusan, tidak ada yang kita zalimi. Kalau kita terzalimi sih nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kita terzalimi kemudian kita meninggal tidak apa-apa. Justru orang terzalimi kan nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jangan itu kita meninggal dan kita masih punya hutang, ya, kesalahan kepada orang lain, menyakiti ataupun menzalimi. Selesaikan dulu. Baik, sampai di situ ayat 111, ya, tidak sempat sampai 114. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, mengingatkan kita persiapan kepada hari akhirat dan betapa hari akhirat itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.